Saya kadang berpikir, sering sekali Buya berpikir kritis terhadap teks agama khususnya dalam hadis. Tapi Buya berpikir kritis dalam rangka membela agama. Dan saya juga sering berpikir kritis juga terhadap di belakangan ini banyak sekali orang yang ikut berpikir kritis tapi tidak dalam rangka membela agama, terkadang condong kepada menyalahkan orang lain. Yang saya tanyakan, apakah berpikir kritis juga harus ada norma-normanya atau tidak? Mungkin itu saja, Buya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, orang kadang-kadang ketika dia mencari kesalahan dikiranya berpikir kritis. Bukan itu kritis itu, bukan mengorek-ngorek kesalahan. Kalau Anda menyalahkan orang lain, Anda bukan orang berpikir kritis. Ya kan begitu. Dan ketika kita berpikir bagaimanapun itu tidak bisa dihindari, subjektivitas melekat dalam pikiran kita. Ketika Anda bermazhab Syafi'i, membaca kitab fikih mazhab Maliki, otak Anda tidak kritis. Karena di situ Anda sudah menunjukkan sikap permusuhan bahwa ini bukan mazhab saya. Ketika Anda membaca buku karangannya orang yang beragama lain, orientalis, Anda sudah keburu ini tidak layak dibaca. Jadi berpikir kritis itu artinya di situ juga sekalipun tidak disebutkan ada objektivitas. Objektivitas dalam berpikir itu ialah kita menggunakan metodologi yang sesuai dengan objek kajian kita. Jangan menggunakan metode yang berbeda. Ukuran-ukurannya ya harus ukuran-ukuran yang berlaku untuk objeknya itu. Kalau kita membaca buku sastra karangannya Putu Wijaya atau karangannya Laros atau karangannya Sapardi Djoko Damono dan sebagainya atau Muti Ngebuse, membaca karya sastra, otakmu disetel dulu otak sastra dengan kaidah-kaidah sastra, di mana kita lihat sinopsisnya, kita lihat plottingnya, kita lihat lakonnya, kita lihat dialognya, kita lihat semuanya itu kita ukur dengan ukuran, kemudian dengan bahasa yang dipakainya bahasa seperti apa adanya, tidak dilatar belakangi like and dislike, suka atau tidak suka. Jangan dilatar belakangi ini teman saya atau musuh saya. Itu terganggu kita nantinya. Buku Muti Ngebuse itu bagus sekali ketika kita melihatnya dengan kaidah-kaidah sastra. Ceritanya itu Tante Mariati itu adalah perempuannya binal lah gitu, perempuan bebas. Pacarnya adalah mantan diplomat, tapi sudah impoten. Cerita gitulah kira-kira. Ceritanya bagus sekali, cuman pakai otaknya otak agama, pakai kaidah-kaidah agama. Karena di situ ceritanya ku pagut, ku remas, ku gigit, langsung dibuang kita. Apa ini jorok? Lah, ya kalau ukur jorok tidak jorok, jangan baca buku sastra dong, baca buku fikih. Ya kan, Anda buku baca sejarah, otakmu baca buku novel, sehingga Anda tidak menelisik, tidak menguji, tidak memperhatikan masa sejarah begini, mitos ini bukan sejarah, masa nggak masuk akal masa saya. Oleh karena tulisannya berbahasa Arab, yang ngarangnya Fadilatul Syekh al-alimul alama faridu asrihi wa wahidu zamanihi fulan fulana, dianggapnya kitab suci, akhirnya Anda tidak kritis. Padahal di situ banyak kedustaan, kan seperti itu.
semacam itu makanya. Nah, kalau kita baca buku agama disetel otaknya agama. Apa nih bukunya? Buku sastra, pakai sastra. Ini buku ilmu dengan keilmuan, kan begitu persoalannya. Apalagi itu setiap disiplin ilmu sendiri juga menggunakan metodologi berbeda, eksperimennya berbeda, iya kan? Dalam psikologi ya metodologinya berbeda dengan fisika. Fisika berbeda antara fisika kuantum dengan fisika tradisional, kan berbeda juga semuanya itu. Nah itulah makanya. Nah kemudian itu dari subjektivitasnya kita sendiri. Kemudian dari materi yang kita baca juga itu juga sama sangat relatif. Jadi ada dua, ada subjektivitas dan relativitas yang selalu melekat pada diri kita. Sehingga apa terjadi Anda membaca satu buku novel nih atau prosa berirama juga boleh dah misalkan Mencari Mutiara. Dua orang membaca dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Yang satu profesor doktor, yang satu tamatan SD, pasti tidak akan sama. Ya kan begitu. Yang satu fisika, yang satu psikologi, jurusannya akan berbeda. Jadi di mana bacaan kritis itu ya sangat relatif sekali pada akhirnya mah, dan selalu berbeda. Ini yang dibaca firman Tuhan, namanya Al-Quran. Yang membaca sama-sama ulamanya, sama mujtahidnya, kesimpulannya berbeda kok. Betul enggak? Kata Imam Syafi'i, nyenggol istri batal. Kata Maliki tidak batal. Kata Hambali tergantung, kalau ada syahwatnya batal, kalau nggak ada syahwatnya yang benar mana? Nah itulah jadi persoalannya. Jadi nanti saya ketika apapun kesimpulan Anda, saya juga harus objektif melihat buku yang Anda baca, dan juga saya melihat kapasitas Anda. Nah ketika Anda tamatan SD tapi bisa mengambil kesimpulan, saya katakan Anda hebat. Betul enggak? Sama selevel dengan seorang sarjana. Yang hebat Anda, yang sarjananya nggak hebat. Sarjana kan lebih hebat dari ini. Betul enggak? Nah itulah kira-kira. Oke, sekarang dunia ada pemilihan ratu kecantikan dunia, Miss Universe. Ini tidak main-main ya, ini sudah berpengalaman, udah sejak dahulu sampai sekarang kan gitu. Sekalipun MUI melarang orang Indonesia ikut Miss Universe ya, larang ya, haram ya. Ya silakan aja. Dilanggar juga nggak masuk penjara kok, enggak kan? Enggak. Masuk neraka enggak? Ya nggak tahu. Oke. Ini sudah di metodologinya sudah dirinci secara mendetail. Ada 3 grup penilai ini. Satu grup menilai kecantikannya, yang satu grup lagi menilai perilakunya, yang satu grup lagi menilai kecerdasannya. Bayangkan, udah dipisah. Karena bagaimanapun juga brain, beauty, dan behavior itu tidak bisa dipisahkan untuk menentukan kecantikan seseorang. Biar cantik juga kalau pelangap-pelongo mah sepah. Sepah itu apa ya? Garing. Manis enggak, asin enggak gitu. Nah itu. Lalu dalam brain itu diuji ilmu pengetahuan umumnya, ya kan? Mungkin sedikit fisika, ada pertanyaannya dari fisika, matematika, pengetahuan umum, nama-nama ibu kota negara-negara di dunia, kan gitu. Umpamanya jenis-jenis masakan di dunia, itu kan pengetahuan umum, kan begitu. Tentang
apa namanya gunung meletus terjadi yang terbesar di mana, itu pengetahuan umum lah itu brand itu juga dirinci dengan jawab pertanyaan. Kemudian dari behaviorism itu juga dilihat bagaimana dia cara berjalan, sampai kan pakai bikini kan gitu, cara berjalannya apa, melakukannya kayak entok apa kayak bebek, yang bukan kayak entok kan, jadi kan pokoknya kan ngegeol gitu. Cara duduknya apakah ngangkang, apakah ngimput, apakah kakinya ditumpang gini, ya suruh bawa tas, di mana naruh tasnya? Naruh tasnya di depan, gagal sudah. Orang perempuan naruh tasnya di depan, gagal sudah. Iya, di samping atau di pangku sambil menutupi lutut yang agak terbuka itu. Mikir nggak begitu tuh? Nggak mikir ya? Itu ada standarnya. Standar di Indonesia iya. Dikit putih dia. Nah kemudian beauty-nya juga dihitung, hidungnya berapa senti, jarak alis kanan alis kiri berapa senti, bibirnya berapa, jadi ya, pinggangnya berapa senti, bokongnya berapa, buah dadanya, itu ada standarnya juga, nggak main-main loh. Tapi ternyata ini sering terjadi pemilihan Miss Universe diprotes. Dan ada yang pernah gagal juga. Akhirnya mahkotanya dibuang akhirnya kan gitu, terjadi kan gitu. Pernah ngikutin Miss Universe enggak? Enggak, kalesan sebenarnya. Iya kan? Jadi ya nggak ada pinggang kecil, bukan ukuran pinggang kecil itu cantik. Keserasian antara bokong, pinggang dan buah dada dan pundak. Sih? Saya pernah kaget tahun berapa tuh ya, Miss Universe dunia orang Afrika, orangnya nggak putih kok. 2019 juga orang Afrika. Iya, kemudian mulutnya lebar lagi. Saya bilang ini cantiknya di mana lagi? Ya kan bisa terjadi perselisihan. Apalagi masalah-masalah kajian keagamaan yang semuanya sangat abstrak sekali. Itulah kira-kira. Jadi berpikir kritis sendiri juga tidak bisa seketat itu, tetap ada kelonggaran, ada space ya untuk mentolerir adanya perbedaan pandangan orang lain. Itulah namanya berpikir kritis, itu tidak terburu menyalahkan orang ketika berbeda, tapi ada wilayah kelonggaran untuk memberikan toleransi adanya sedikit perbedaan itu. Terima kasih gitu aja.